Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa arsyadana bi syariatil islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kal a'lam. Wa ba'du. Yang belum Tuhan muliakan dan hormati, bandung-bandung, tungku-tungku dan umi-umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salatul jama'ati afdalun min salatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Salat jamaah lebih baik daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Maka seluruh hamba Allah apabila setahun dia melaksanakan salat jamaah, maka seakan-akan dia telah salat 27 tahun. Apabila 40 tahun dia melaksanakan salat jamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat 1080 tahun. Namun amat rugi bagi hamba Allah yang meninggalkan salat jamaah. Setahun dia meninggalkan salat jamaah, maka dia telah merugi 26 tahun. Setahun kitanya udah kubah berjamaah, maka rugo tanyo 26 tahun. Afdalu min salatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah, lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat. Dan yang paling rugo yaitu hamba Allah yang sama sekali tidak melaksanakan salat. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau Isra dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, di antara yang beliau lihat dalam perjalanan yaitu beberapa kaum yang mereka membenturkan kepala mereka dengan batu. Ketika kepala itu pecah, maka dibenturkan lagi dengan batu. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Itulah umatmu wahai Muhammad yang amat berat kepala mereka untuk sujud kepada Allah. Itulah umatmu yang berat kepala mereka untuk rukuk dan sujud. Mereka itu orang yang meninggalkan salat." Tunggu-tunggu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam padi-padi uronyo lih Jumaat yang kau likut na berkembang buku pendapat atau pikiran roh masing-masing menyangkut dengan salat yang diimami oleh kanak-kanak. Bahkan ramai yang tayang baklung baik secara lisan ataupun secara SMS. Ketahuilah tunggu-tunggu yang dirahmati Allah, bahawa salat yang dipimpin oleh kanak-kanak, dan kanak-kanaknya kanak-kanak mumayyid menyai pajuhbu kajut kero, ijebi kajut kero, itu irah kajut kero, itu kajut kero, kaidupu nyan parik hai grup, kaidupu nyan men hai grup lamon, kaidupu nyan duro han digilhe, kaidupu nyan moto hai jai ke moto, nyan mumayyid kira-kira umurnya 7 tahun lah kira-kira.
dan mumayatnyo kalih sunat nyo ped madhab membicarakan tentang imam mumayat. Pertama, madhab yang paling tua yaitu Imam Hanafi. Beliau mengatakan kanak-kanak tidak boleh jadi imam, baik imam salat sunat ataupun imam salat wajib. Yang kedua yaitu Imam Malik. Imam Malik mengatakan kanak-kanak mumayyad tidak boleh jadi imam, tapi imam salat wajib dan boleh imam salat sunat. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imamun Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kanak-kanak yang mumayyad, kanak-kanak yang mumayyad boleh jadi imam dengan tiada khilaf dalam madhab Syafi'i, baik salat sunat ataupun salat wajib boleh jadi imam. Apakah truk pada tingkat makruh? Ulama tidak membicarakan tentang tingkat makruh. Ulama yang nak membicarakan lebih aula orang balik daripada mumayyad. Dan beliau, para ulama disebut dalam kitab-kitab, tidak dibicarakan tingkat makruh, yang ada dibicarakan yaitu hanya tingkat aula, lebih baik orang balik daripada kanak-kanak. Imam Syafi'i berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Amru bin Salimah, kun Amru bin Salimah ammamtu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anal ghulam bani sab'i sinin. Aku pernah mengimami, aku pernah jadi imam kepada kaumku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ini diketahui oleh Rasulullah. Wa anal ghulam bani sab'i sinin, dan aku pada waktu itu umur aku 7 tahun, tapi Rasulullah diam, Rasulullah tidak membicarakan. Artinya ini takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi imam anak yang berumur 7 tahun. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah. Kemudian yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, imam paling terakhir. Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh jadi imam kanak-kanak apabila itu salat wajib, dan apabila salat sunat maka boleh jadi imam. Maka daripada 4 madhabnya, hanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang beliau mengatakan kanak-kanak boleh jadi imam, baik salat wajib ataupun salat sunat. Yang makruh dalam madhab Syafi'i jadi imam fi aqlaf, kena anak mit fi aqlaf, anak mit halam makruh. So fi aqlaf, anak mit golong sunat ataupun urang tuha golong sunat. Urang tuha golong sunat makruh daimum. Kemudian anak mit golong sunat makruh dan imum, karena walaupun anak mitnya dipegelit kuluf tapi dikhawatirkan, diragukan tentang kesucian karena mantang kuluf. Nyandung gunuku yang dirahmati Allah, makanya kan sebuah masalah mana tanya kebanyakan tanya yaitu bermadhab dengan imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian tunggu-tunggu yang dirahmati Allah yang kabih, disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Agung Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Aku ditugaskan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga zakat Ramadan. Ken Abu Hurairah long ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga zakat Ramadan. Artinya zakat fitrah, zakat Ramadan, zakat fitrah. Tengah-tengah lu jaga bak waktu malam, faati atin, maka datanglah kepadaku seorang laki-laki truk bak lung tirau ragam malamnya, tengah lung jaga gudang harta zakat, tengah lung jaga zakat fitrah. Datanglah seorang laki-laki, faja'ala ya'thu minat ta'am, maka laki-laki itu mengambil segenggam daripada makanan. Icok segenggam daripada makanan. Maka laki-laki itu pencuri, fa'akhadtuhu, maka aku tangkap akan dia. Lung drop laki-lakinya, kata Abu Hurairah. Faqultu, maka aku katakan, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pekan kacu takut, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyodro ke ulung kena lapor bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-lakinya ken Abi Hurairah sangat ketakutan. Ika laki-lakinya baik lapor long bak Rasulullah, li hajatun, long sangat hajat kepada makanannya. Wa alayya iyalun, kana long nak keluarga rayu. Kemudian baik lapor long kepada Rasulullah, fa khallaitu anhu, maka aku lepaskan akan laki-laki itu. Long pergi fingah bengah subuh, lonjak masjid, li semayang subuh, fa asbahtu li semayang subuh, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nekeli Nabi ba'lung, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam? Beklam don kana ne drop urang sira beklam, drone ne jaga zakat, natro urang ne drop nyo mukjizat Nabi hana nekalan. Mukjizat Nabi mengetahui, Nabi hana nekalan tadi malam pun terjadi, tapi subuhnya Nabi mengatakan, ma fa'ala asirukal bahira, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam. Ken Abi Hurairah, ya Rasulullah, long pelhuh ya Rasulullah, karena dia mengadu, dia sangat membutuhkan kepada makanan, dia banyak keluarga, banyak hajat, maka aku lepaskan akan dia. Nabi mengatakan, ya Abu Hurairah, ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu, ketahuilah bahwa apa yang dia katakan itu bohong. Yang pegah jihna hajat na keluarga, haji sangat membutuhkan kepada gandum, itu bohong. Wa sayaudu, dan dia akan kembali nanti malam. Di malam cina prek ru ilom tu malam. Maka ken Abu Hurairah, fa'araftu, maka lung yakin, annahu sayaudu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku meyakini ini pasti kembali nanti malam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Untuk malam, farasatuhu, maka lung hana lung lum piagamnya, lum laki-lakinya, kata Abi Hurairah, rupanya tru ilom untuk malam, fayahsu minat ta'am, maka dia mengambil kembali gandum makanan, fa'akhadtuhu, maka aku tangkap dia. Lung drop lung ken pakannya kedua malam kacu makanannya, makanan zakat. La arfa'annaka ila Rasulillah, maka aku akan mengadumu kepada Rasulullah, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke laki-lakinya baik ni lapor long kepada Rasul, long lagi long pegah beklam, sangat membutuhkan anak long ramai, kemudian keluarga long, kerabat long perlu kepada gandumnya. Maka fakhallaitu, pun aku lepaskan malam itu. Tingah bengah, fasbahtu, ketika pagi nekun oleh Rasulullah di masjid ba'lung, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam. Nabi ni pulang, putra yang puput beklam, ken Abi Hurairah, fakhalaitu sabilahu ya Rasulullah,
aku melepaskan akan jalannya. Long pelih ilam ya Rasulullah, kanai pegah ji sangat membutuhkan. Farahimtuhu, maka aku sayang kepadanya. Nabi mengatakan, innahu qad kadzdzabaka wa sayaudu, dia itu telah membohongi kamu. Hana kau nagai pegahnya, dan dia akan kembali nanti malam. Rupanya malam yang kelih farasatuhu tsalitsah, malam kelih bit-bit hana lung nyolong lum malam fi malam tu. Rupanya truk lom laki-laki bunuh, icok lom gandum, maka fa'akhatuhu, aku tangkap akan dia lung drop laki-lakinya. Watai lung drop lung kenyo tenelih draw ke kakacok leh malam. Halaka akhdhu marra bukan thalasi marratin, ya, 3 kali engkau telah mengambil gandum. Malamnya betul-betul ila arafannaka, sungguh aku akan melapurmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-lakinya ikun, da'ni, lepaskan aku. Nepelih long wahai Abu Hurairah, andai kata malamnya drone nepelih long halanjut merempak dengan Rasulullah, andai kata drone nepelih long malamnya, fa inni uallimuka bi kalimatin, aku akan mengajarkanmu dengan beberapa kalimat. Nyo poin tanya, fa inni uallimuka bi kalimatin, aku akan mengajarkanmu dengan beberapa kalimat, yang kalimat itu yamfa'ullahu bika biha, Allah akan memberi manfaat kepadamu dengan kalimat itu. Kalau purno kerana pada boh kalimat, yang kalimatnya akan bermanfaat kepada drone gebi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu long tanyang ma hunna, apa itu kalimat? Putra kalimat yang kena purno kelung, ya, ikul waragamnya ya Abu Hurairah, idza awaita ila firashik, apabila engkau tidur, engkau beranjak kepada ranjangmu, engkau tidur, faqra suratal kursi, faqra ayatal kursi, maka baca olehmu akan ayat kursi. Drone kana perubah rum, maka drone ne baca ayat kursi. Lai yazal, senantiasalah, bika minallahi hafid, andai kata drone bakwate beranjak kepada tempat perbaringan drone ne baca ayat kursi, maka senantiasalah Allah akan kirim hafidun, tidur penjaga kepada drone. Wala yataqarrabaka syaitanun, dan syaitan tidak mampu mendekatimu. Hanya lung pegah ba'dro ne wahai Abi Hurairah, ne baca ayat kursi 3, dan Allah akan kejaga drone dan syaitan tidak dapat mendekatimu. Kemudian ketika pagi-pagi kan Abi Hurairah, maka lung merempak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asbahtu, maka Nabi bertanya lagi malam yang kau, 2 malam yang kau likut, ma fa'ala asirukal bahirah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam, putra yang dipuput oleh tawanan drone beklam. Maka Nabi mengatakan, ya Rasulullah, menoi Rasulullah, dipurno lung ayat kursi ya Rasulullah, dipurno kepada lung wahai Abi Hurairah, apabila drone tidur, maka baca olehmu ayat kursi, Allah akan menjagamu dan syaitan tidak mampu mendekati kepadamu. Nyan dipurna kulung ya Rasulullah. Nabi tersenyum ken Nabi, ya Abu Hurairah, wa innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub, sesungguhnya pada malam tadi dia benar, padahal dia itu pendusta besar. Sebenarnya dia itu pendusta, tapi tadi malam apa yang dia katakan kepadamu, apa yang dia ajarkan kepadamu, sadaqaka, dia itu benar, membenarkan kamu. Nyan beklam yai pegah betul wahai Abi Hurairah, padahal wa huwa kadzub, dia itu pendusta besar. Dirun Abu Hurairah
apakan betul yang pegah berkelam padahal dia itu pendusta. Neken oleh Nabi qala ya Aba Hurairah ta'lam man tukhatibu, tahukah kamu siapa yang kamu berbicara mudda salasati layal, semenjak 3 malam. Le malam dro ne pegah ba dengan uragam jan, ne drop ne pelu, tahukah kamu siapa dia itu? Qala la, tidak. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya huwa syaitan, dianya yang engkau berbicara tadi malam itu syaitan. Maka dia itu pendusta besar, tapi berkelam betul yang dipegah leji. Yang dipegah leji betul bahawa apabila kata ketika berbaring pada tempat perbaringan kamu, kemudian kamu membaca surat ayat kursi, maka Allah akan mengirim penjaga kepadamu dan syaitan tidak mampu mendekatimu. Itu benar apa yang dia katakan. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-1000 dan 1080 dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini pegat judul hadisnya hadis fadilah membaca surat kursi makwate tanyo meranjak kepada tempat perbaringan. Mandum tanyo insyaallah rasanya mampu je tanyo membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Surah Al-Baqarah ayat 255. Yang di antara fadilah. Kemudian Nabi mengatakan man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salatin maktubatin, setiap selesai salat maktubah, salat wajib, salat 5 waktu. So yang baca surat kursi setiap selesai salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayamuta, tidak ada yang menghalangi dia masuk syurga kecuali dia menunggu kematian. Siapa yang membaca ayat kursi seselesai tiap-tiap salat 5 waktu, 3 mentah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta, tidak ada yang dapat menghalangi dia masuk syurga kecuali dia menunggu kematian. Mati dalam syurga. Nyenban fadilah keutamaan ayat kursi. Hanya satu ayat oleh Nabi yang ketika turunnya disertai diantar oleh 80.000 malaikat. Satu riwayat 70.000 malaikat. Sehingga Nabi mengatakan kepada penulisnya, penterjemah Nabi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, wahai Zaid, cepat tulis ini ayat. Ini ayat ketika turunnya diantar oleh 80.000 malaikat. Satu riwayat diantar oleh 70.000 malaikat, yaitu ayat kursi. Bukan fadilah ayat kursi. Sehingga apabila tanya lazim muladhamah qayyim, sering kita baca selesai daripada salat, maka syurga telah menunggu kita. Tidak ada yang menghalangi kita untuk masuk syurga kecuali yaitu menunggu kematian. Karena kata ulama, ayat kursi itu beda dengan ayat lain. Sayyidul kalamil Quran, penghulu kalam, penghulu bahasa kalam, yaitu Al-Quran. Wasaidul Quranil Baqarah, dan penghulu Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah. Wasaidul Baqarati ayatul kursi, dan penghulu surat Al-Baqarah yaitu ayat kursi. Di dalam ayat kursi
17 tersebut Allah Subhanahu wa taala. Hana geperiksa oleh ulama-ulama disebut dalam kitab-kitab sebuah ayat yang sampai disebutkan nama Allah sampai 17 baik tersebut secara zahir atau tersebut secara mudmar damir. Allahu la ilaha illa huwa, Allahu lahi, huwa damir kembali kepada Allah, al-hayyu lahi, qayyumu lahi, la ta'khudhuhu hunya sinatu wala naumun, lahu kembali kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzalladzi yashfa'u indahu, hunyan kembali kepada Allah, illa bi'idnihi, hinyan kembali kepada Allah, na yang lahi, kemudian na yang damir, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi, ya'lamu mengetahui oleh Allah, ma fis samawati wa ma fil ardi, nyan pun damir ji, maka 17 boh tempat di dalam ayat kursi yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka nyogeh keagungan di antara daripada ayat kursi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi kata ulama 90 hadis yang keluar daripada mulut mulia Rasulullah mengatakan tentang kelebihan ayat kursi. 90 hadis menyatakan tentang kelebihan ayat kursi, menundukinya ini ayat yang paling agung. Dan tanya lagi kita pegah bunuh, insya-Allah rasanya tanya je temendum nyan ayat kursi. Maka sekurang-kurang ji seselesai daripada salat baik kita kubah sekali 3 paling kurang. Kemudian ketika kita tidur, beranjak kepada tidur, kemudian pula baik kita kubah 3 karena keagungan daripada ayat kursi. Maka tunggu-tunggu yang dirahmati Allah, mentang sebagai tausiah singkat, mudah-mudahan manfaat kepada ulun tuan pribadi dan kepada tunggu-tunggu, mudah-mudahan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.